Sebenarnya kalau misalkan awal-awal untuk kelas 10 itu kita pasti belajarnya masih mengenai pelajaran-pelajaran yang SMP kemarin. Tadi kita kemarin kita belajar tentang pangkat ya. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2 sebanyak 2 kali. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, 2-nya dikalinya sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita rubah dari pangkat ke bentuk akar. Nah, kalian di SMP juga sepertinya sudah belajar mengenai bentuk akar kan? Contoh misalkan akar 4. Akar 4 itu berapa sih? Oh, 2. Dapat dari mana? Karena 2 pangkat 2 itu adalah 4. Jadi akar 4 itu adalah 2. Kemudian berapa lagi? Akar 9 nih. Ibu punya akar 9. Akar 9 itu berapa sih? 3. Dari mana? 3 pangkat 2. Karena 3 pangkat 2 itu adalah 9. Lebih jelasnya lagi, kita simak video Pak Fajar nih yang fotonya di sini. Kita simak video beliau untuk menjelaskan materi bentuk akar. Ada yang bertanya-tanya, Bu, kenapa sih bukan ibu yang ngejelasinnya? Nanti kalau ibu materi SPLDP baru ibu yang menjelaskan. Yuk simak videonya Pak Fajar. Bye. Balik lagi ke yang sifat pengoperasian bentuk akar. Yang sekarang kita perkalian bentuk akar. Yang pertama, sifat yang pertama ada 3 sifat. Yang pertama itu akar A dikali akar B bisa jadi akar A kali B. Contoh, akar 6 dikali akar 5, hasilnya jadi 6 dikali 5 atau akar 30. Lanjut dari sifat yang kedua, C akar D dikali E akar F itu jadinya C dikali E akar D kali F. Contoh misalnya 2 akar 5 dikali 3 akar 6, maka hasilnya 2 kali 3 6, 5 kali 6 30. Jadi ada sifat perkalian bentuk aljabar yang seperti ini. Dalam kurung akar A ditambah akar B dikali akar A dikurangi akar B, hasilnya A min B. Dari mana Pak? Yuk kita bahas. Pertama, kalau misalnya ada yang seperti ini, kita kalikan A dikali dengan A, akar B dikali dengan, selanjutnya akar B dikali dengan akar A dikalikan dengan akar B dikalikan akar B. Jadi kalau dijabarkan, akar A kali A dikurangi A kali B ditambah akar A kali B dikurangi B dikali B. A kali A itu sama aja A kuadrat dikurangi, ini kan habis ya, karena di sini min 1, di sini plus 1. Langsung aja yang ini dikurangi akar B kuadrat, atau hasilnya A dikurangi B. Gitu. Contoh. Contoh, akar 6 ditambah akar 5 dikalikan dengan akar 6 dikurangi akar 5. Hasilnya berapa Pak? Kalau hasilnya ditebak itu 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kalau jalan ceritanya gini, akar 6 kali akar 6, akar 5 kali akar 5. Nah ini jalan ceritanya 6 dikali 6 dikurangi 5 kali 6, mungkin langsung aja ya, akar 6 kali 6 nya jadi 36, 5 kali 6 itu 30 ditambah akar 30 min plus akar 5 dikali min akar 5 jadi dikurangi akar 25. Akar 36 berapa? 6 min 30 akar 30 ditambah akar 30 itu habis, ya kan? Dikurangi akar 25 5, hasilnya 1. Oke, balik lagi anak-anak ke pembagian akar. Di sini ada 3 sifat, tapi yang pertama mungkin Bapak perlihatkan 2 sifat dulu. Sifat yang pertama itu
A dibagi akar B. Kalau misalnya ada yang kalau misalnya ada akar yang seperti ini, kita harus mengalihkannya dengan nilai sekawannya. Jadi A per akar B dibagi akar B. Jadi hasilnya A kali akar B dibagi akar B dikali akar B. Jadi kalau misalnya dicontohkan, misalnya 5 akar 4, itu mau nggak mau kita harus mengalihkannya dengan sekawannya, yaitu akar 4. Akar 4 dibagi akar 4. Jadi berapa hasilnya? 5 dikali akar 4, 5 akar 4 per akar 4 kali akar 4, 4. Kalau misalnya bisa juga dituliskan 5 per akar 4, 5 per 4 akar 4, begitu. Di yang sifat kedua, C dibagi A ditambah akar B. Yang seperti ini juga harus dikali dengan bilangan sekawannya. Namun kalau misalnya di sininya positif, berarti bilangan sekawannya harus negatif. Sebaliknya, kalau di sini negatif, berarti bilangan sekawannya harus positif. Jadi kalau misalnya nanti hasilnya jadi C dikali A min akar B per A kuadrat dikurangi B. Mungkin biar lebih mudah, masuk langsung ke contoh ya. Misalnya 3 per 2 ditambah akar 5. Itu kalau dijabarkan 3 per 2 ditambah akar 5 dikalikan 2 dikurangi akar 5 per 2 dikurangi akar 5. Kalau yang di atas langsung dikalikan seperti biasa, 3 dikali 2 min akar 5. Nah, yang di bawahnya 2 dikali 2, 2 kuadrat berapa? 4 kan? Nanti kita tulis lagi ya, dikurangi 5. Jadi kalau misalnya dijabarkan 6 dikurangi 3 akar 5 per 4 dikurangi 5. Ini masih bisa? Masih. 6 dikurangi 3 akar 5 per 4 dikurangi 5 min 1. Kita kembali ke sifat akar yang terakhir, pembagian akar yang terakhir ya. Gimana kalau misalnya ada 2 buah akar yang di dalam penyebutnya, C dibagi akar A ditambah akar B. Caranya sama kayak yang tadi, dikalikan dengan bilangan sekawannya. Jadi dikalikan dengan akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Kalau misalnya di sini negatif, jelas berarti temannya positif. Nah kebetulan di sini positif, makanya bilangan sekawannya negatif. Nah hasilnya jadi seperti ini. C dikali akar A dikurangi akar B per A min B. Mungkin biar lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya 2 dibagi akar 5 ditambah akar 3. 2 dibagi akar 5 tambah akar 3 dikalikan dengan bilangan sekawannya. Akar 5 dikurangi akar 3 per akar 5 dikurangi akar 3. Lalu 2 atasnya dulu ya, dikali akar 5 kurangi akar 3 dibagi akar 5 dikali akar 5 akar 5, dan positif akar 3 dikurangi positif akar 3 dikurangi negatif 3, itu hasilnya negatif 3. Kenapa? Karena kalau positif dikalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Lanjut, 2 akar 5 masih dalam kurung ya, dikali akar 3 per 2. 5 dikurangi 3 kan 2. Nah di sini posisikan 2 dikali akar 5 dikurangi akar 3 dibagi 2. 2-nya bisa kita coret. Sebenarnya bukan dicoret tapi dibagi, disederhanakan. 2 dibagi 2 1 kan. Jadi hasilnya akar 5 min negatif akar 3. Begini hasilnya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di materi logaritma.